Shalom bestiku semuanya, seiman dan setanah air yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Di part ini kita akan membahas tentang Yesus disalib. Kok membahas sukacita sih bagi manusia? Nah, pasti para bestiku nih nggak asing dong dengan yang namanya salib, ya nggak sih? Tapi pernah nggak sih kalian perhatikan salib Yesus Kristus itu digambarkan itu nuansanya apa? Pasti yang tergambar di memori kita nuansa sedih dong, ya nggak sih? Yang penuh derita begitu ya. Terus kenapa sih dalam iman kita, kok kita mengakui bahwa salib itu tanda keselamatan dan sukacita? Padahal kenyataannya kan salib itu penderitaan, ya kan? Kalau nggak percaya, coba deh kita amati lagu-lagu perayaan Paskah. Pasti nuansanya sukacita. Nah, kita cari tahu deh mengapa sukacita atas peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu ya, para bestiku semuanya, sebenarnya siapa sih Tuhan Yesus untuk kita ini? Kalau aku bilang Yesus adalah guru dan Tuhan, para bestiku pasti setuju kan? Ya nggak sih? Nah, sebagai guru dan Tuhan, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita ajaran yang utama. Masih ingat nggak teman-teman semuanya? Para bestiku ini pasti masih ingat dong apa ajaran utama Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kalau yang lupa, mari kita buka lagi Injil Markus bab 12 ayat 29 sampai 31. Nah, di sana Tuhan Yesus menjelaskan kepada para ahli Taurat pada waktu itu hukum yang terutama dan utama itu, yang pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Lalu yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, inilah yang menjadi ajaran utama dari Tuhan Yesus sendiri. Semasa hidupnya, Tuhan Yesus selalu meneladankan kepada kita bagaimana mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Juga Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita mengasihi secara totalitas. Nah, para bestiku semuanya pasti tahu dong yang namanya totalitas itu pasti nggak setengah-setengah, secara full melakukan perbuatan kasih, ya nggak sih? Nah, kasih yang totalitas ini ada di Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13. Dalam Injil Yohanes ini ada kalimat yang sangat menarik, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh totalitas dalam mengasihi kita semua yang disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah kasih yang totalitas yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita, yang tunjukkan kepada kita. Jadi kita paham ya sekarang para bestiku, salib Tuhan Yesus adalah salib yang menunjukkan kasihnya Tuhan Yesus secara totalitas untuk kita semua. Lalu kenapa sih kita kok malah bahagia di atas penderitaan Tuhan Yesus? Apakah benar begitu? Gimana nih para bestiku semuanya? Pasti gak akan setuju kan kalau dibilang begitu? Nah, terus kenapa kita bersuka cita? Nah, memang Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan yang luar biasa di salib, yaitu mengalami kematian akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi setelah itu ada peristiwa yang luar biasa, sungguh mulia. Peristiwa apakah itu? Yaps, itu adalah peristiwa kebangkitan. Nah, melalui kebangkitannya inilah kita diubah menjadi manusia baru yang memperoleh hidup baru bersamanya. Melalui wafat dan kebangkitannya pula, kita dipersatukan kembali dengan Allah sebagai anak-anak Allah untuk memperoleh kasih Allah kembali, yang sebelumnya kita jauh dari Allah karena dosa-dosa kita. Jadi, para bestiku semuanya sekarang sudah memahami ya mengapa kita bahagia, bersuka cita atas salib Kristus, bukan karena penderitaannya saja, melainkan karena kebangkitan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus alami untuk kita. Sehingga hendaknya kita harus bangga dan ikut bersuka cita dengan salib Kristus. Bangga artinya tidak takut, apalagi malu untuk menunjukkan iman kita kepada saudara-saudari kita. Lalu bersuka cita artinya kita ikut memiliki kebahagiaan dalam penebusan Kristus dengan cara kita senantiasa mempertahankan penebusan Kristus dalam hidup kita. Lalu bagaimana sih cara mempertahankan penebusan Kristus dalam hidup konkret kita? Lagi di part 2 ya, para bestiku seiman dan setanah air yang 100% Katolik, 100% Indonesia.